Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini, lanjutan materi kita adalah masih berbicara tentang sifat-sifat dasar pada pertidaksamaan. Jadi, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang sifat dasar pertama, kemudian sifat dasar kedua juga sudah, dan sifat dasar ketiga ya. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas sifat selanjutnya, yaitu sifat dasar keempat. Bisa kalian perhatikan, kita bacakan bersama uraian dari penjelasannya, yaitu sifat dasar keempat. Jika ruas kiri dan ruas kanan positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Jadi perhatikan aturannya. Jika A lebih dari B lebih dari 0, maka A kuadrat lebih dari B kuadrat lebih dari 0. Ya, bisa dilihat jika 8 lebih dari 4 ya, lebih dari 0, maka 8 pangkat 2 itu lebih dari 4 pangkat 2 lebih dari 0. Kemudian 8 pangkat 2 64 lebih dari 16, yaitu 4 pangkat 2 ya, lebih dari 0. Jadi ketika dikuadratkan pada ruas kiri dan ruas kanannya, maka tandanya juga tidak berubah, asalkan bilangan yang berada pada tiap-tiap ruas di sini dia harus positif ya. Ini untuk sifat dasar yang keempat. Baik, untuk sifat dasar yang kelima, bisa dilihat uraiannya. Jika ruas kiri dan ruas kanan negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan, asalkan tandanya harus dibalik atau tandanya berubah. Sekarang bisa dilihat, jika A kurang dari B, maka menjadi A kuadrat lebih dari B kuadrat. Nah, maksudnya di sini ketika A dan B ini merupakan bilangan negatif, kemudian dia kuadratkan, yang tadinya dia kurang dari, dia menjadi lebih dari. Nah, bisa perhatikan contohnya. Misalkan minus 8 kurang dari minus 4. Nah, ketika dikuadratkan menjadi minus 8 pangkat 2 lebih dari minus 4 pangkat 2, yaitu 64 lebih dari 16. Seperti itu ya. Intinya, di sini dia berbicara lagi tentang bilangan negatif yang dikuadratkan. Ya, ketika bilangan negatif itu dikuadratkan, maka tandanya yang tadinya sini kurang dari, dia menjadi lebih dari. Begitu ya. Baik, untuk sifat yang terakhir, yaitu sifat ke-6. Di sini ada dua unsur penting. Yang pertama di sini, jika 0 kurang dari A kurang dari B, dan 0 kurang dari C kurang dari D, maka 0 kurang dari A tambah C kurang dari B tambah D. Nah, di sini kita kasih contoh. Misalkan 0 kurang dari 8 kurang dari 10, dan 0 kurang dari 2 kurang dari 4. Maka di sini hasilnya dilihat bahwa 0 itu kurang dari 8 tambah 2 kurang dari 10 tambah 4, sehingga menjadi 0 kurang dari 10 kurang dari 14. Maka terbukti untuk bagian pertama dari sifat dasar ke-6 ya. Kemudian untuk bagian kedua dari sifat dasar yang ke-6, bisa kalian lihat, jika A kurang dari B, B kurang dari 0, dan C kurang dari D, D kurang dari 0, maka A dikali C lebih dari B dikali D lebih dari 0. Misalkan, di sini bisa dilihat 10 lebih dari 8 lebih dari 0, dan 4 lebih dari 2, 2 lebih dari 0. Maka 10 dikali 4 lebih dari 8 dikali 2 lebih dari 0. Menjadi 40 lebih dari 16 lebih dari 0. Maka terbukti juga untuk sifat dasar yang ke-6 ya. Jadi inilah lanjutan dari sifat-sifat dasar pada pertidaksamaan. Jadi kita sudah bahas yang pertama itu sifat dasar yang 1, 2, dan ketiga pada pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan tadi kita sudah jelaskan juga sifat dasar keempat, sifat dasar kelima, dan sifat dasar ke-6.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.